memantau lokasi pemukiman kumuh ya. Kalau di Kelurahan Takatidung ini ada berapa lingkungan yang masuk lingkungan kumuh ini? Kalau yang termasuk dalam kawasan kumuh Matapa ini ada 3 lingkungan yang termasuk kumuh. Yang pertama lingkungan Mangaramba, yang kedua lingkungan Takatidung, dan yang ketiga lingkungan Kampung Pajalan. Dari 3 lingkungan itu ada berapa jumlah penduduknya di situ Pak lingkungan itu? Pak? Dari 3 lingkungan itu jumlah penduduknya kurang lebih 700 kepala rumah tangga. Kalau kendalanya di lingkungan kumuh itu menerima bantuan, apa kendalanya di situ? Khususnya di lingkungan Takatidung, salah satu kendala yang ada di sana adalah kendala kepemilikan lahan, di mana warga di sana rata-rata lahannya bukan lahan milik sendiri. Lalu sebagai kepala kelurahan apa yang Anda lakukan ini supaya masyarakat ini di lingkungan kumuh ini bisa menerima bantuan ini? Salah satu upaya kami yang kami lakukan adalah melakukan komunikasi kepada pemilik lahan, di mana kita pertemukan kepada calon penerima manfaat bantuan kepada pemilik lahan untuk membuat surat pinjam pakai lahan. Oh, siap. Oh, saya dengar bocoran bahwa di Kelurahan Takatidung ini khususnya di lingkungan kumuh ini sudah beberapa kali gagal menerima bantuan. Kalau program yang gagal masuk, gagal terlaksana itu sudah 2 kali, khususnya untuk penanganan kawasan kumuh ini sudah 2 kali gagal. Pertama di tahun 2022 ada program mau masuk dan ternyata gagal, dan di tahun 2024 desainnya sudah jadi, DED-nya sudah jadi, dari balai juga sudah melakukan survei, anggarannya kurang lebih 12 M, dan itu juga gagal. Untuk terlaksana. Dari segi mananya sehingga gagal itu anggaran itu? Kalau di tahun 2024 ini karena program itu harus membuat rumah kuliner, di mana rumah kuliner itu berada di bekas tempat pelelangan ikan, dan yang kedua pembangunan ikon taman bermain itu juga tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemberi program pada waktu itu gagal masuk. Saya dengar bocor juga belum ada perda kumuh ya? Ya, salah satu syarat untuk menerima atau menjemput program dari pusat itu, Pemda harus menyediakan dokumen berupa perda kumuh dan juga dokumen RP3KP. Oke, makasih. Tapi Pak Ketua, tadi kan ini ada kunjungan pansus ini ke lingkungan kumuh ya. Tindak lanjut dari kunjungan tadi kira-kira seperti apa nanti tindak lanjut? Tindak lanjut itu akan menjadi penelitian bagi pansus untuk memasukkan di dalam peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Mandar terkait dengan pemukiman kumuh dan perumahan kumuh. Karena kita kan sudah tidak langsung apa yang telah disampaikan oleh pihak Tarkim, Kepala Dinas Tarkim kemarin waktu rapat, bahwa ada beberapa titik kumuh yang disampaikan termasuk di Takatidung. Makanya kita melakukan kunjungan, dan selanjutnya mungkin kita akan berkunjung di tempat lain, karena ini ada 3 kewenangan yang kita harus tinjau. Yang pertama itu kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat. Kalau tadi ini kewenangan kabupaten ya? Kewenangan pusat. Oh, pusat tadi ya? Oh, kalau pusat ya. Coba saya melihat tadi di situ kan rata-rata penduduk di situ tinggal di lokasinya orang atau di tanah milik orang lain. Bagaimana menyikapi DPR? Menurut tadi penjelasan dari Dinas Tarkim bahwa memungkinkan memang diberikan bantuan itu ketika ini perdanya sudah jadi, kalau memang di dalam peraturan itu mengizinkan bahwa dia ada sifatnya pinjaman lokasi untuk bank, yang penting mungkin bukan yang permanen. Seperti itu penjelasannya. Tetapi kita sampaikan tadi waktu rapat di kantor kelurahan Takatidung bahwa harus ada memang kesepakatan yang dibangun oleh antara pihak yang punya lahan
lahan dengan yang punya rumah. Kalau ya aturan memungkinkan untuk diberikan yang apa namanya status kepemilikannya itu bisa simpang pincang, ya nanti kita seperti apa melihat di perda itu. Tapi kan perdana ini belum ada ya untuk Belum, masih pemangku. kita godok. Oh, Tapi kira-kira. terkait draftnya itu, dan kan ini kan perda sudah diusulkan di tahun 2021, tapi sampai kemarin itu belum bisa terakomodir, dan syukur alhamdulillah kami DPRD Kabupaten Pulau Mandar diberikan ruang untuk membentuk pansus, dan kami tidak lanjuti berdasarkan hasil rapat kemarin. Yang terakhir Pak Ketua ini ada berapa instansi tadi yang turun ini? Yang masuk itu pertama dia pengusul adalah Dinas Tarkim Kabupaten Pulau Mandar, kemudian ada Dinas PU, kemudian ada DLHK, kemudian ada bagian hukum dan Bapperida. Oke, makasih banyak Pak Ketua Pansus. Iya.